hadis dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la darar wa la dirar. La darar wa la dirar secara harfiah bisa kita artikan, tidaklah boleh seseorang itu mendatangkan kemudaratan bagi diri sendirinya, wala dirar, dan juga tidak boleh mendatangkan atau memberikan kemudaratan bagi orang lain. Inilah nanti menjadi judul tausiah kita di siang hari berbahagia ini. Bagaimana sesungguhnya makna kaidah atau hadis ini, insyaallah nanti kita akan bahas, dan barangkali kalau ada mungkin waktu kesempatan untuk interaksi, kita nanti bisa kembangkan dalam bentuk dialog. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Seperti yang dikatakan di awal tadi, bahwa sesungguhnya kedatangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke permukaan bumi ini, Nabi dan Rasul sebagai akhir zaman, sebagai penutup, dalam rangka mendatangkan kemaslahatan hidup umat manusia, baik di dunia dan akhirat. Tetapi sudah menjadi kelaziman dalam kehidupan kita keseharian, bahwa sesungguhnya di balik kemaslahatan itu pasti ada mafsadah atau kemafsadatan. Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan dalam kehidupan ini selalu berpasang-pasang. Ada siang, ada malam, ada kehidupan, ada kematian, ada sehat, ada yang sakit, ada yang tua, ada yang muda, dan seterusnya. Oleh karena itu sudah menjadi lazim bahwa kehidupan berpasang-pasang itu sudah menjadi sebuah keniscayaan. Demikian juga kemaslahatan sebagai tujuan akhir kehidupan umat manusia, baik di dunia dan akhirat. Dalam kehidupan manusia tidak luput dari apa yang namanya kemafsadatan. Oleh karena itu, bagaimana kita memahami kemaslahatan dan kemafsadatan ini sebagai hal yang paling pokok dalam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, izinkan saya ingin menyampaikan tausiah singkat ini. Mudah-mudahan akan memberikan manfaat khusus bagi saya menyampaikan dan bagi para pendengar sekalian. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Tadi kita awali dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul dari Ibnu Abbas riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, la darar wa la dirar. Ini merupakan hadis, tetapi kemudian oleh para ulama, hadis ini begitu sangat mulia, begitu sangat penting dalam kehidupan manusia, sampai-sampai hadis ini dijadikan sebagai satu kaidah hukum. Kaidah hukum itu nanti berbunyi ad-darar yuzal, bahwa kemudaratan itu harus dihilangkan. Nah, inilah kemudian yang kita bahas sekali lagi, apa sesungguhnya makna konsep kaidah la darar wa la dirar. Tidak boleh kita mendatangkan kemudaratan kepada diri kita, dan juga tidak boleh mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Apa sesungguhnya makna kaidah ini? Lalu apa urgensinya dalam konteks kehidupan sekarang, apa yang terjadi dalam hari-hari yang menyulitkan kita ini? Kaum muslimin yang berbahagia, para pendengar yang budiman. Tadi kita katakan Nabi mengatakan la darar wa la dirar. Sehingga para ulama mengatakan, melanjutkan ad-darar yuzal, bahwa kemudaratan itu harus dihilangkan. Secara harfiah, kemudaratan itu bisa kita artikan sebagai hal yang mempersulit atau hal yang menyulitkan kita. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang begitu penting makna kemudaratan, makna hal yang mempersulit, baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran kita jumpai misalnya ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana harus dihindari apa yang namanya kesulitan. Misalnya Al-Quran mengatakan la tudarruhunna liyudayyiqu alaihinna, bahwa tidaklah boleh seorang suami misalnya mentalak istri ketika dalam kesulitan istri. Kemudian la tudarru walidatun yuliduha wa la mauludun lahu yuladu,
Tidaklah boleh seorang ibu memberikan kemudaratan oleh anaknya. Demikian juga ayah terhadap anaknya. Kemudian di ayat yang lain, wala yudarru katibun wala syahid. Tidaklah boleh seseorang penulis maupun saksi memberikan kemudaratan. Artinya begitu penting dalam hal muamalah kita, bahwa apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apapun mungkin dalam keseharian kita, maka kita dituntut oleh Nabi SAW, baik Al-Quran, bahwa jangan sekali-kali kita mendatangkan atau memberikan kemudaratan. Di ayat yang lain Allah katakan, min ba'di wasiyatin yusa biha audain wa yuramudar, bahwa ketika seseorang dalam hal wasiat misalnya, ketika seorang pemberi wasiat yang dia memberikan wasiat kepada ahli waris setelah dia membayar hutang misalnya, maka tidak boleh pemberi wasiat itu memberikan kemudaratan kepada ahli waris. Min ba'di wasiyatin yusa biha audain ghairu mudar. Artinya seseorang yang memberi wasiat setelah dia membayar hutang juga tidak boleh memberikan kemudaratan kepada ahli warisnya. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, ulama-ulama tafsir ada yang menarik di sini ketika menafsirkan ayat yudor. Nah, yudor ini bisa diartikan dua bentuk kata. Pertama, yudor itu bisa artinya mempersulit dalam bentuk aktif. Bisa juga yudoru dalam arti makna dipersulit dalam bentuk pasif. Oleh karena itu, oleh ulama-ulama tafsir dikatakan baik dalam bentuk aktif maupun dalam bentuk pasif, maka kemudaratan itu, hal-hal yang mempersulitkan itu harus dijauhkan sedemikian rupa. Kaum muslimin hadirin rahimakumullah, kembali kita kepada soal bagaimana mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hadirin para pendengar yang budiman, bahwa dalam rangka menuju kemaslahatan, kebahagiaan, kejayaan di dunia dan akhirat, oleh ulama-ulama fikih atau para ahli usul fikih membagi kemaslahatan itu kepada 3 kategori. Pertama, kemaslahatan yang disebut dengan daruriyah. Yang kedua adalah kemaslahatan hajiyah dan kemaslahatan tahsiniyah. Para pendengar yang budiman, kemaslahatan daruriyah ini diartikan satu hal yang sangat prinsip atau sangat fundamental dalam kehidupan kita. Apa nanti sesungguhnya makna konsep maslahah daruriyah, hajiyah dan tahsiniyah? Ulama-ulama mendefinisikan bahwa daruriyah itu adalah satu hal yang mutlak yang sangat perlu diutamakan. Karena kalau daruriyah ini kita tidak penuhi, akan bisa mengancam kehidupan kita, maka akan mustahil mencapai kebahagiaan atau kemaslahatan dunia dan akhirat. Ada 5 poin kemaslahatan daruriyah. Yang pertama, ulama-ulama fikih menyebut apa yang disebut dengan hifzuddin, menjaga agama. Jadi adalah kewajiban kita dalam rangka bagaimana kita ingin memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka kewajiban yang paling mutlak dalam kehidupan keseharian kita adalah bagaimana kita menjaga keyakinan agama kita. Agama meskipun dia hal yang bersifat privasi atau hal yang bersifat pribadi pertamanya, tetapi harus kita ingat dan harus kita wanti-wanti bahwa hal sangat mutlak dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjaga keyakinan terus kita. Itulah ayat yang selalu dibaca oleh para ustaz, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali kamu itu mati dalam keadaan Islam. Begitu pentingnya kehidupan kita secara pribadi, keluarga, bagaimana kita menjaga keyakinan atau agama kita. Itu yang pertama. Kemaslahatan daruriyah yang kedua, ini yang tidak kalah penting adalah
bagaimana kita menjaga jiwa. Apa yang disebut oleh ulama dengan hifzun nafs adalah kewajiban setiap orang sangat mutlak mengutamakan bagaimana dia memelihara jiwa, memelihara hidup, memelihara nyawa. Karena masalah jiwa, masalah hidup, masalah nyawa itu adalah hal yang paling mustahak dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, ulama-ulama usul fikih mengkategorikan memelihara jiwa, memelihara hidup, memelihara nyawa itu adalah hal yang sangat fundamental, dan itu dikategorikan kepada kemaslahatan daruriyah. Yang ketiga, kemaslahatan daruriyah. Yang ketiga setelah memelihara agama, memelihara jiwa, yang ketiga adalah memelihara akal. Hifzul akal. Memelihara akal adalah satu hal yang sangat mustahak, satu hal yang sangat fundamental dalam kehidupan kita. Karena kalau orang tidak bisa menjaga akalnya, maka sudah barang tentu kehidupannya tidak akan menjadi hal yang bisa dilakukan secara sempurna. Bisa dibayangkan kalau kehidupan seseorang, orang kemudian banyak meminum khamar misalnya, atau meminum yang sejenis yang memabukkan, lalu kemudian merusak akalnya, otomatis dia akan merusak kehidupan, akan merusak kehidupan agama. Oleh karena itu, memelihara akal adalah satu hal sangat fundamental atau kemaslahatan daruriyah yang mesti dijaga sebaik-baiknya oleh kaum muslimin terutama. Oleh karena itu, memelihara akal tidak kalah penting sama dengan memelihara agama dan memelihara jiwa. Yang keempat adalah memelihara harta. Dalam kehidupan manusia, memelihara harta adalah suatu hal yang sangat penting. Karena harta dalam kehidupan manusia begitu penting dalam kemaslahatan. Bagaimana nanti kemudian manusia mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat, maka menjaga atau memelihara harta adalah suatu hal yang sangat mustahak. Tapi ulama-ulama fikih, apa makna menjaga kemaslahatan harta atau hifzul mal di sini ada dua, paling tidak. Yang pertama adalah bagaimana seseorang memperoleh harta atau mendapatkan harta itu dengan secara benar dan hak. Lalu bagaimana dia mentasarufkan atau mentasarruf itu maknanya bagaimana dia mengaplikasikan atau bagaimana dia mentransaksikan harta benda yang dia milikinya kepada siapa dan oleh siapa. Nah, ini juga tidak kalah penting. Jadi pesan harta di sini adalah Amin namanya. Amin. Amin. Ya, katanya. Amin. Ya, udah. Nah, baik. Jadi makna memelihara harta ada dua. Jadi harta begitu penting oleh ulama dikategorikan kepada dua hal. Bagaimana orang memperoleh harta itu secara halal atau secara sah atau secara legal, lalu bagaimana kedua mentasarufkan atau bagaimana kemana harta itu ditasarufkan atau diakad dan seterusnya. Nah, yang kelima yang menjadi kemaslahatan daruriyah adalah kemaslahatan memelihara keturunan atau keluarga. Memelihara keturunan atau keluarga itu juga tidak kalah penting di samping memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal dan memelihara harta. Maka memelihara keturunan adalah hal yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Bagaimana memperoleh nanti kehidupan kemaslahatan fid darain dunia wal akhirah. Memelihara keluarga itu mulai bagaimana seseorang memilih jodohnya sampai nanti dia memiliki turunannya, bagaimana dia memelihara anaknya menjadi anak soleh dan soleha, itu adalah bagian sangat penting dalam rangka memelihara atau menjaga keturunan atau keluarga. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia. Nah, yang kedua kemaslahatan oleh ulama dikatakan sebagai kemaslahatan hajiyah. Nah, ini kategori yang kedua. Kemaslahatan haji ini bisa dikatakan hal yang sangat di bawah kemudaratan, di bawah kemaslahatan daruriyah. Artinya kemaslahatan haji ini kalaulah manusia tidak memperoleh, dia akan mengalami kesulitan. Artinya tidak sampai pada tingkatan mengancam keselamatan hidupnya.
Nah, ini bedanya antara kemaslahatan daruriyah dan kemaslahatan hajiyah. Jadi sekali lagi, kemaslahatan daruriyah adalah kemaslahatan yang mutlak bagi setiap individu, bagi laki-laki dan perempuan. Kalau dia tidak memelihara 5 tadi, akan mengancam keselamatan hidupnya, maka akan mustahil dia akan memperoleh kebahagiaan, kemaslahatan dunia dan akhirat. Kalau kemaslahatan haji adalah kemaslahatan yang sifatnya kalau kita tidak lakukan akan mempersulit kehidupan kita. Nah, ini dalam perkembangan contoh-contoh ulama itu banyak dikatakan istilah rukhsah, ada keringanan. Jadi misalnya dalam berpuasa, atau mungkin kita dalam safar, kalau kita misalnya sakit atau mungkin dalam perjalanan, maka kita diberikan rukhsah atau keringanan untuk kita bisa misalnya sholatnya bisa dijamak dan dikosor, atau mungkin kita ketika sedang berpuasa pada bulan Ramadan, ketika kita dalam safar karena ada rukhsah, maka dibolehkan seseorang ketika dalam safar atau sakit dia tidak boleh berpuasa. Nah, itu makna hadiah. Sementara yang ketiga terakhir, kemaslahatan tahsiniyah. Nah, ini kemaslahatan sebagai pelengkap dari daruriyah dan hajiyah. Artinya kemaslahatan tahsiniyah di sini adalah sebagai pelengkap atau sebagai penyempurnaan kehidupan kita, bagaimana kita untuk meraih kebahagiaan hidup dan akhirat. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, lalu dalam beberapa waktu singkat ini saya ingin meneruskan, lalu apa korelasi atau apa relevansinya tadi kaidah mengatakan la darar wa la dirar, ad-darar yuzal, bahwa tidak boleh kita mendatangkan kemudaratan kepada diri kita dan juga tidak boleh mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Tadi yang kita kategorikan bahwa memelihara jiwa, memelihara hidup begitu sangat penting dalam kehidupan umat manusia sekarang ini. Al-Quran banyak mengatakan wala tuhliku anfusakum ila tahlukah. Janganlah kamu hadapkan, jangan kamu hinakan, jangan kamu campakkan diri kamu dalam lembah kesengsaraan. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, dalam konteks sekarang apa yang terjadi hari-hari ini, sebagaimana kita katakan hari-hari ini adalah penuh dengan kesulitan, penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka patut kita belajar apa yang sudah dipraktekkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia menjadi khalifah Amirul Mukminin di kota Madinah. Lalu kemudian ketika dia mengunjungi kota Damaskus, lalu kemudian di tengah jalan dia mendapatkan informasi, mendapatkan kabar bahwa di kota Damaskus terjadi wabah taun. Lalu Umar seketika itu berkata kepada sahabat yang lain, Umar lalu membalikkan jalan lalu menuju kembali ke kota Madinah. Apa yang terjadi kepada kaum muslimin yang berbahagia? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang tidak kenal seorang sahabat, seorang khalifah Amirul Mukminin begitu kakak perkasa. Dia tidak hanya ditakuti oleh kawan dan lawan, sampai-sampai orang mengatakan syaitan pun, iblis pun, atau apapun namanya, itu juga ditakuti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu hebatnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi ketika dia mendengar kabar bahwa di kota Damaskus ada peristiwa wabah yang menyakiti masyarakat di kota Damaskus, maka dengan seketika Umar tidak lagi melanjutkan perjalanan ke kota Damaskus, tetapi dia kemudian berbalik kembali ke kota Madinah. Artinya apa? Karena Umar sadar, karena dia ingat kepada hadis Nabi mengatakan la darar wa la dirar, bahwa tidak boleh memberikan kemudaratan kepada orang lain dan juga tidak boleh kita mendatangkan kemudaratan kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, belajar dari apa yang dikatakan sahabat Umar bin Khattab ini dalam konteks apa yang terjadi hari-hari ini adalah sangat menjadi relevan bagaimana kita mencontoh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika terjadi musibah atau wabah taun yang pernah terjadi pada masanya, apa yang terjadi di kota Damaskus.
kaum muslimin yang berbahagia, kita patut bersyukur meskipun pemerintah sudah mengeluarkan PSBB. PSBB apa? Ya. Singkatannya pembatasan sosial berskala besar. Meskipun ini oleh para ahli atau para pengamat ini sudah terlambat, tapi kalau kita kembali kepada satu kaidah, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Sesuatu yang kita tidak dapatkan semuanya, kita tidak boleh juga meninggalkan semuanya. Meskipun antisipasi ini sudah terlambat, tapi paling tidak dengan adanya PSBB ini atau apa disebut dengan physical distancing, artinya bagaimana kita membatasi fisik antara satu dengan lain. Mudah-mudahan ini dalam rangka memutus mata rantai wabah corona yang sekarang merajalela di negeri dan bahkan di dunia ini. Maka mari kita mari kita taati, mari kita patuhi apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah kita dengan adanya PSBB. Seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sangat terpenting apa menimpa hari-hari panjang kita ini dengan penuh musibah, dengan penuh cobaan ini, yang sangat penting adalah Nabi mengajarkan kepada kita bahwa kita dituntut bagaimana kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ini kesempatan kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dengan khusyuk, tadarruk, bagaimana kita berdoa dengan yakin dan khusyuk tadarruk. Mudah-mudahan akhir ini menjadi akhir dari segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali kepada ayat Al-Qur'an, Allah menyatakan, "Inna fi khalqis samawati wal ard Inna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah Rabbana ma khalaqta hadza batila." Apapun yang ada di muka bumi ini, apapun yang terjadi di muka bumi, semua itu adalah merupakan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak akan menjadi sia-sia. Dan apapun, baik kebaikan maupun kemudaratan maupun apapun, itu merupakan sebab dan itu merupakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesempatan kita, mari kita memperbanyak doa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh mungkin, kalau saya mengusulkan dalam kesempatan hari-hari penuh dengan cobaan panjang hari ini, barangkali mungkin tidak salah kita ingin menggagas bagaimana secara nasional atau secara kabupaten, provinsi, kecamatan atau masjid, mari kita lakukan taubatan nasuha atau taubat secara berjamaah dalam rangka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya kita berdoa mudah-mudahan cobaan, ujian, apapun yang ditimpakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah akhiri dengan secepatnya. Barangkali itu yang saya sampaikan, kemudian saya tutup. Nabi mengajarkan kepada kita ketika datang musibah, ada dua doa diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita amalkan. Doa yang pertama kata Rasul, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kata Rasul, ketika datang musibah, lalu ketika kamu mendoakan di pagi hari, insya Allah kamu akan terselamat sampai datangnya sore hari. Hadis itu berbunyi, Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Sekali lagi, Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kemudian yang kedua itu kita baca 3 kali di waktu subuh. Insya Allah kata Rasul, menjelang datang sore hari kita akan dijauhkan dari musibah seperti musibah corona ini. Yang kedua, Nabi mengajarkan, kalau tadi Nabi mengajarkan doa kita di waktu subuh hari, maka ketika nanti datang menjelang malam, ketika kita mau tidur, Nabi mengajarkan kepada kita, membimbing kita untuk jangan lupa membaca 2 kali cukup saja akhir dari surah Al-Baqarah. Ayat yang lazim terus kita baca. Apa bunyi ayatnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih.
wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Mudah-mudahan hadis yang diajarkan oleh Nabi tadi mudah-mudahan bisa kita amalkan. Sekali kita baca di waktu subuh 3 kali, dan menjelang hari kita baca ayat surah Al-Baqarah 2 kali. Mudah-mudahan kita terhindar dari cobaan demi cobaan, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan akhir dari cobaan ini mudah-mudahan diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nggak? Ya, barangkali yuk Pak Bapak atau mungkin pendengar yang perlu ditanyakan atau mungkin hal yang disampaikan, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Haji. Mau nanya sedikit tadi Pak Ustaz yang Ya. terakhir tadi. Ya. Kira-kira doa yang tadi apa? Kemudian kalau bisa artinya Pak Ustaz. Oh ya. Kita belum hafal nanti. Oh ya. Arabnya Ya. paling tidak kita berdoa dalam bahasa kita sendiri. Ya. Doa yang di pagi hari. Ya, jadi doa di pagi hari itu Pak Haji kan hadis tadi kan. Jadi sekali hadis itu ya, jadi begini Pak Haji. Jadi hadis itu berbunyi Bismillahi, jadi dengan nama Allah, la yadurru ma'asmihi, semoga Allah tidak mendatangkan kemudaratan kepada saya gitu kan, atas nama Allah ya. Fil ardi wala fis sama, baik kemudaratan datang dari langit dan bumi, wa huwas sami'ul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Itu luar biasa tuh makna Pak Haji. Jadi sekali lagi Bismillahi, jadi dengan nama Allah, la yadurru ma'asmihi syai'un, mudah-mudahan Allah tidak mendatangkan malapetaka atau apapun namanya musibah itu ya, kesulitan ya, seperti corona hari ini ya. Fil ardi wala fis sama, fil ardi wala fis sama, dan juga apa yang ada di bumi dan di langit, wa huwas samiul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar dan lebih mengetahui. Nah itu Pak Haji, kalau Pak Haji nanti lewat di rumah sakit Islam Pak Haji, itu udah dibikin spanduk besar tuh Pak Haji, bagus tuh rumah Islam tuh saya nggak. Di samping tuh ditulis tuh, ya. Kebetulan tadi, ya doa itu ditulis besar Pak Haji. Nah nanti Pak Haji kalau lewat keluar ke Cempaka Putih, nanti tengok di parkiran rumah sakit Islam, ditulis besar itu hadis itu. Luar biasa tuh rumah sakit Islam itu. Jadi dan itu Pak Haji dibaca di pagi hari, di subuh hari ya, 3 kali. Nah yang terakhir, itu biasanya doa kalau itu di surat akhir Al-Baqarah ya. Nah, surat akhir, dan itu dibaca pada malam hari menjelang kita tidur ya. Nah dan itu dibaca 2 kali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sampai doa ya, wa'fu anna waghfir lana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Luar biasa Pak Haji. Mudah-mudahan bisa kita amalkan Pak Haji ya. Ya Allah. Oke. Banyak ikut di Sunda. Kata Facebook. Alhamdulillah ada kata si Pak Musin. Lumayan alhamdulillah. Hah? Mas Afri, bendara ada nggak? Ada katanya. Ada. Nah, silakan tanya Pak Afri. Di sini Apa? Cukup ya? Kata si Pak Musin cukup katanya Pak Haji. Baik. Ya. Iya, oke. Oke, syukur Pak Haji, terima kasih sama-sama. Oke. Terima kasih sama Pak Haji. Waalaikumsalam. Kita end. End. Oke. Salam sini. Hah? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.